Dulu, waktu kita masih kecil, masa depan terasa sederhana. Kita berpikir hidup akan bergerak lurus, sekolah, lulus, punya pekerjaan, menikah, bahagia, selesai. Tidak ada yang mengajarkan bahwa suatu hari nanti kita bisa berusia 30 tahun dan masih bingung. Tidak ada yang mengajarkan bahwa seseorang bisa memiliki pekerjaan, tapi tetap merasa kehilangan arah. Tidak ada yang mengajarkan bahwa seseorang bisa mencapai target-target yang dulu ia impikan, lalu duduk sendirian dan bertanya, "Kenapa aku tidak sebahagia yang kubayangkan?" Ada sebuah hal menarik yang jarang dibicarakan. Ketika orang merasa kehilangan semangat hidup, mereka biasanya berpikir masalahnya ada pada masa sekarang. Mungkin pekerjaannya, mungkin hubungannya, mungkin uangnya. Padahal, seringkali yang sebenarnya sedang mereka tangisi bukan masa sekarang, melainkan masa depan yang dulu mereka bayangkan. Coba pikirkan sebentar. Saat berusia 17 tahun, kamu punya gambaran tentang dirimu hari ini. Mungkin kamu membayangkan dirimu lebih sukses, lebih percaya diri, lebih bahagia, lebih dekat dengan orang-orang yang kamu sayangi. Lalu, hidup terjadi. Ada keputusan yang tidak berjalan sesuai rencana. Ada mimpi yang diam-diam harus dikubur. Ada hubungan yang tidak sampai tujuan. Ada kesempatan yang lewat. Ada versi dirimu yang tidak pernah sempat lahir. Dan tanpa sadar, yang membuatmu lelah bukan hanya pekerjaan, bukan hanya rutinitas, tapi rasa kehilangan terhadap kehidupan yang dulu pernah kamu bayangkan. Ini sebabnya ada orang yang sebenarnya hidupnya baik-baik saja, tapi tetap merasa kosong. Karena yang hilang bukan sesuatu yang pernah ia miliki. Yang hilang adalah sesuatu yang ia harapkan. Dan kehilangan jenis ini sangat sulit dijelaskan. Bagaimana cara menjelaskan bahwa kamu sedang merindukan kehidupan yang bahkan tidak pernah terjadi? Bagaimana cara menjelaskan bahwa kamu sedang berduka atas versi dirimu yang tidak pernah ada? Misalnya, ada seseorang yang dulu bercita-cita menjadi musisi. Hari ini ia bekerja di kantor. Gajinya cukup, hidupnya stabil. Tidak ada yang salah. Tapi setiap kali melihat seseorang tampil di panggung, ada rasa aneh yang muncul. Bukan iri, bukan juga menyesal. Mungkin itu adalah rasa kehilangan terhadap masa depan yang dulu pernah ia bayangkan. Atau seseorang yang dulu membayangkan memiliki keluarga yang hangat, lalu hidup membawanya ke jalan yang berbeda. Ia tetap menjalani hidup dengan baik, tetap tersenyum, tetap bekerja, tapi setiap kali melihat foto keluarga orang lain, hatinya terasa sedikit berat, bukan karena hidupnya buruk, tapi karena ada mimpi lama yang diam-diam belum pernah ia lepaskan. Sahabat Ruhi, banyak orang mengira mereka sedang kehilangan motivasi. Padahal, sebenarnya mereka sedang berduka. Bukan berduka karena seseorang meninggal, tapi berduka karena masa depan yang mereka harapkan tidak pernah datang. Dan yang membuatnya lebih sulit, tidak ada upacara perpisahan untuk itu. Tidak ada orang yang datang dan berkata, turut berduka cita atas mimpi yang tidak jadi kenyataan. Jadi kita memendamnya, melanjutkan hidup, bekerja, tersenyum, beradaptasi, tapi jauh di dalam diri. Masih ada bagian kecil yang sesekali bertanya, bagaimana kalau dulu aku memilih jalan yang berbeda? Dan pertanyaan itu bisa menghantui seseorang selama bertahun-tahun. Namun disinilah ada sesuatu yang penting untuk dipahami. Kita sering berpikir bahwa kedewasaan adalah menerima kenyataan. Padahal, itu belum cukup. Kedewasaan yang sesungguhnya adalah berdamai dengan kemungkinan, berdamai dengan semua kehidupan yang tidak jadi kita jalani.
Berdamai dengan semua versi diri yang tidak jadi kita miliki. Berdamai dengan semua jalan yang tidak kita pilih. Karena hidup selalu menuntut pengorbanan. Saat memilih satu jalan, kita otomatis kehilangan jalan yang lain. Saat memilih satu kehidupan, kita melepaskan ribuan kehidupan lain yang mungkin juga bisa membuat kita bahagia. Dan tidak apa-apa jika sesekali kamu merindukan versi hidup yang tidak pernah terjadi. Itu manusiawi, tapi jangan sampai kamu begitu sibuk meratapi kehidupan yang tidak jadi datang, sampai lupa melihat kehidupan yang sedang ada di depanmu. Karena mungkin kebahagiaanmu bukan berada di masa depan yang dulu kamu bayangkan. Mungkin ia sedang duduk diam di kehidupan yang sekarang, menunggu untuk akhirnya kamu terima. Dan mungkin alasan kamu merasa kehilangan arah bukan karena kamu kehilangan semangat. Mungkin kamu hanya belum selesai mengucapkan selamat tinggal pada mimpi yang lama. Dan kadang, langkah pertama untuk kembali mencintai hidup bukanlah mencari tujuan baru, tapi mengikhlaskan masa depan yang dulu pernah kita impikan.